Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka, yang pada kesempatan ini kita akan membacakan surah Al-Imran ayat 33 sampai dengan ayat 37. Masih pada juz yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Zurriyatan ba'duha min ba'd. Wallahu sami'un 'alim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Ayat 33. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas sekalian bangsa-bangsa. 34. Ialah keturunan yang sebagiannya adalah dari yang sebagian dan Allah adalah Maha mendengar lagi mengetahui. 35. Ingatlah telah bermohon istri Imran, ya Tuanku, sesungguhnya aku telah bernazar anak yang dalam perutku ini akan dihambakan kepada engkau. Sebab itu terimalah daripadaku, sesungguhnya engkau adalah Maha mendengar lagi mengetahui. Maka tatkala telah dilahirkannya dia pun berkata, Tuanku, sesungguhnya aku telah melahirkan perempuan, padahal Allah terlebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu, dan tidaklah laki-laki seperti perempuan. Dan aku telah menamainya Maryam, dan sesungguhnya aku memperlindungkannya dan keturunannya kepada engkau daripada syaitan yang terkutuk. 37. Maka diterimalah permohonannya itu oleh Tuhannya dengan penerimaan yang baik. Dan dia pertumbuhkan dia dengan pertumbuhan yang baik dan mengasuh akan dia Zakaria. Tiap-tiap masuk Zakaria ke tempatnya di mihrab, didapatinya ada makanan di sisinya. Berkata dia, wahai Maryam, dari mana engkau dapat ini? Dia menjawab, dia adalah dari Allah, karena sungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki dengan tidak berkira. Keturunan-keturunan mulia. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kamu cinta kepada Allah, ikutlah kemana dibimbing dan dipimpin oleh rasul itu. Nasihat cintamu itu akan disambut Allah dengan cinta pula. Tetapi kalau kamu berpaling daripada pimpinan itu, maka Allah tidaklah cinta kepada orang yang kafir.
Adapun Muhammad sebagai Rasul ialah sambungan daripada Rasul-Rasul yang telah lalu, yaitu manusia-manusia yang telah dipilih oleh Tuhan sejak Adam. Mereka adalah utusan menghubungkan cinta Tuhan dengan cinta makhluknya. Maka pada lanjutan ayat ini diterangkan daripada Rasul-Rasul yang dipilih Tuhan itu. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas sekalian bangsa-bangsa. Ayat 33. Dipilih manusia yang utama di antara manusia yang banyak. Ialah keturunan yang sebagiannya adalah dari yang sebagian, dan Allah adalah Maha mendengar lagi mengetahui. Ayat 34. Adam sebagai bapak manusia, dialah yang terlebih dahulu terpilih menerima wahyu dan menyampaikan wahyu itu kepada anak cucunya. Tidaklah di sini kita akan masuk kepada perhitungan ulama, apakah Adam telah membawa syariat-syariat ataukah belum, tetapi bahwa sudah dilimpahkan wahyu kepadanya. Tidaklah ada pertikaian faham di antara ulama. Disinilah timbul pendapat bahwa Nabi dan Rasul sama-sama mendapat wahyu, tetapi Nabi hanya mendapat wahyu dan tidak membawa syariat, sedang Rasul mendapat wahyu dan di antara wahyu itu mengandung syariat yang wajib disampaikannya kepada manusia. Itu sebabnya maka seorang Rasul dengan sendirinya adalah Nabi, tetapi seorang Nabi belumlah tentu bahwa dia merangkap menjadi Rasul, maka segala yang beroleh wahyu, Nabilah dia. Manusia yang pertama sekali mendapat kehormatan terpilih menerima wahyu ialah Adam. Dari keturunan Adam ialah Nuh. Di antara Adam dan Nuh ada lagi seorang nabi, yaitu Idris. Tetapi dalam ayat ini lebih dikemukakan Nabi Nuh sebab dia telah mulai membawa syariat yang tegas kepada umat manusia. Lihat surah 42 Asy-Syura ayat 13. Yang meskipun telah diajarkan oleh Adam, namun anak cucunya telah mulai menyembah berhala. Nabi Nuh itulah yang disuruh membuat bahtera untuk melepaskan orang-orang yang percaya kepada Allah yang tunggal, maka ditenggelamkan Tuhanlah manusia yang menyembah berhala itu dan diselamatkan manusia yang percaya dan mengikut kepada pimpinan Nuh. Di antara anak Nuh yang terkenal dalam catatan sejarah ialah Ham, Sam, dan Yafith. Dari keturunan Nuh yang bernama Sam itulah kemudian lahir Ibrahim. Ibrahim disebut pada ayat 33 ini keluarga Ibrahim. Sebab Ibrahim dengan beroleh kedua putranya Ismail dan Ishak telah menurunkan keluarga yang besar. Ismail anak yang tertua telah mengembangkan bangsa Arab Adnani, dan Ishak telah mengembangkan Bani Israel. Berpuluh nabi dan rasul telah ditimbulkan pada Bani Israel. Kemudian timbullah dari keturunan Bani Israel itu keluarga Imran. Dalam Al-Quran ada tersebut dua Imran, tetapi jaraknya lebih kurang 1800 tahun. Imran yang pertama adalah ayah dari Nabi Musa, dan Imran yang kedua ialah ayah dari Maryam. Dan Maryam ini ibu dari Nabi Isa Al-Masih. Adapun satu cabang dari keluarga Ibrahim yang dari putranya Ismail tadi, dari sanalah dipilih dan diutus pula Nabi Muhammad SAW, maka keluarga-keluarga yang mulia ini telah diberikan kemuliaan nubuat dan risalat, mengatasi sekalian manusia, sehingga bolehlah dikatakan bahwasanya pimpinan rohani sebagian besar dari umat manusia didatangkan Allah melalui keluarga-keluarga ini. Oleh semua keluarga ini adalah dari satu keturunan, yaitu Nabi Adam dan Nuh. Itulah sebab dijelaskan di ayat 33 bahwa yang sebagian adalah keturunan dari yang sebagian. Penyebar-penyebar agama Kristen zaman kita ini selain menemukan bahwa Al-Quran bukanlah wahyu, melainkan karangan Muhammad saja. Cerita-cerita mengenai nabi-nabi yang dahulu itu menurut pendapat mereka hanya dicaplok saja oleh Muhammad dari kitab-kitab mereka, terutama perjanjian lama. Kalau ada persamaan cerita, mereka jadikan itu menjadi bukti bahwa Al-Quran hanya menyalin kitab suci mereka. Tetapi kalau tidak ada persamaan itu, mereka tuduh pula Al-Quran itu wahyu palsu sebab tidak cocok dengan kitab mereka. Mereka menuduh Al-Quran itu berkacau saja tentang nama-nama orang. Jika terdapat dua Imran, yaitu Imran ayah Musa dan Imran ayah Maryam, mereka katakan Al-Quran telah salah catat. Kalau dalam Al-Quran mereka pernah dipanggil orang Maryam itu saudara perempuan Harun, mereka ketawakan lagi karena kata mereka Harun itu ialah saudara Musa, bukan saudara Maryam. Sedangkan jaraknya kurang lebih 1800 tahun. Mereka batalkan lagi karena Al-Quran mengatakan Haman wazir dari Fir'aun, sebab di dalam perjanjian lama kitab Esther tersebut bahwa Haman bukan wazir Fir'aun, melainkan wazir dari Raja Ahasiweros. Kalau hal ini dipertengkarkan, tidaklah akan putus-putus karena masing-masing akan bertahankan pihaknya dan mendustakan yang lain. Tetapi kalau masuk ke dalam gelanggang ilmiah, mari dipersoalkan manakah yang lebih terjamin keaslian isi Al-Quran dengan keaslian kitab-kitab yang mereka pegang sekarang itu. Apakah perjanjian lama yang sekarang ini menurut yang asli yang dari Musa? Bukankah perjanjian lama baru disusun kembali setelah 400 tahun Musa meninggal? Dan itu terbukti dari jalannya riwayat dalam kitab-kitab itu bahwa Nabi Musa hanya diceritakan sebagai orang ketiga. Siapakah penulis kitab-kitab itu yang sebenarnya? Ada kitab Ezra Nabi Uzair yang disebut mengumpulkan kitab-kitab itu kembali. Siapa yang menuliskan kitab Ezra itu? Tidak terang siapa penulis ke semua kitab itu. Tidak terang sampai sekarang ini. Menurut undang-undang berpikir secara ilmiah, dapatkah dibatalkan
Al-Quran wahyu ilahi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicatat lengkap pada waktu beliau hidup, lalu disalin menjadi satu mushaf di zaman Abu Bakar, dan disalin lagi mushaf Abu Bakar itu di zaman Utsman oleh satu panitia yang terang nama orang-orangnya, yang terang nama-nama orangnya, yang sepakat seluruh ahli pengetahuan sampai sekarang ini bahwa tidak pernah selama 14 abad satu kalimat pun masuk kata-kata lain ke dalamnya. Ingatlah tatkala bermohon istri Imran, ya Tuhanku, sungguhnya aku telah bernazar anak yang dalam perutku ini akan diperhambakan kepada engkau. Pangkal ayat 35. Ada seorang laki-laki yang soleh namanya Imran, senada dengan nama ayah dari Nabi Musa yang hidup 1800 tahun sebelumnya. Sebab sejak zaman purbakala lagi sampai kepada zaman kita ini, orang-orang yang saleh dalam agamanya suka sekali memakai nama orang-orang yang mulia buat menjadi nama anaknya. Rupanya ayah Imran ini menamai anaknya demikian karena ayah Nabi Musa yang besar itu bernama Imran pula. Laki-laki yang bernama Imran ini mempunyai seorang istri yang saleh seperti dia pula. Lalu dia hamil. Dalam dia hamil itu bernazarlah dia kalau lahir anaknya akan diserahkannya menjadi abdi Tuhan, menyelenggarakan Baitul Maqdis, karena di antara keluarganya sendiri pun ada orang menjadi penyelenggara rumah suci itu, yaitu Nabi Zakaria, suami dari kakaknya. Maka berserulah dia dalam doanya agar nazarnya itu dikabulkan Tuhan. Sebab itu terimalah daripadaku, perkenankanlah nazar itu dapat terlaksana. Sesungguhnya engkau adalah maha mendengar akan permohonan hambamu yang sangat mengharap ini lagi mengetahui. Ujung ayat 35. Betapa keinginan itu benar-benar tumbuh daripada lubuk hatiku, nazar yang tumbuh dari hati yang ikhlas. Maka lahirlah anak itu setelah genap bulannya, maka tatkala telah dilahirkan dia, pangkal ayat 36, ternyata bahwa anak itu perempuan. Tentu yang diharapkannya dari semula ialah anak laki-laki, sebab penyelenggara rumah suci adalah seorang laki-laki belaka, sedang nazarnya sudah bulat. Dia pun berkata, Tuanku, sungguhnya aku telah melahirkan perempuan. Di dalam perkataan itu tak nampaklah keterharuan hati perempuan yang saleh itu. Bagaimana aku ini? Nazar telah dibulatkan, selahir anak akan diantar ke rumah suci, ternyata anaknya perempuan. Apakah Tuhan bisa menerimanya? Sebab kalau Tuhan terima, dia masih tetap akan memegang teguh nazarnya. Lalu datanglah keterangan Tuhan kepada Rasulnya Muhammad SAW, padahal Allah terlebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Meskipun anak itu dilahirkan perempuan, bukanlah dia perempuan biasa. Ibunya tidak mengerti hal itu. Yang diketahuinya hanya bahwa anak itu perempuan. Pada pendapatnya, niscaya tenaganya mengurus masjid Allah itu tidak akan sama dengan tenaga laki-laki. Dan ada lagi beberapa hari dalam sebulan dia tidak boleh mendekat ke tempat beribadah yang agung itu. Dia tidak mengetahui apa yang diketahui Tuhan. Di kemudian hari baru ternyata bahwa dia akan dijadikan Allah suatu ayat bagi isi alam. Bahwa sekali waktu seorang anak darah yang suci, bersih dan soleh akan melahirkan seorang putra, dan putra itu Nabi Allah pula, yaitu Isa Al-Masih. Tidak menurut kebiasaan dunia, yaitu dengan persetubuhan. Lalu Tuhan menegaskan lagi, dan tidaklah laki-laki seperti perempuan. Artinya, tidaklah akan ada seorang laki-laki pun yang akan menjadi khadam rumah suci itu, yang akan serupa dengan perempuan yang dilahirkannya itu. Lalu istri Imran menyambung seruannya kepada Allah, dan aku telah menamainya Maryam, dan sungguhnya aku memperlindungkannya dan keturunan-keturunannya kepada engkau daripada syaitan yang terkutuk. Ujung ayat 36. Dengan ujung doa yang demikian nampak sekali lagi bagaimana solehnya perempuan ini. Dia merasa anak yang perempuan ini lemah, tidak berdaya dibanding dengan laki-laki, namun nazarnya akan diteruskannya juga. Sebab itu dia memohon kepada Tuhan agar anak itu diperlindungi, dan kelak sebab dia perempuan, moga-moga kalau ada keturunannya, maka keturunan itu pun moga-moga kiranya diperlindungi Tuhan juga dari segala perdayaan dan pengaruh setan yang terkutuk, yang dirajam oleh kutuk Tuhan kemana saja pun dia mencoba memperdayakan. Maka diterimalah permohonan itu oleh Tuhannya dengan penerimaan yang baik. Pangkal ayat 37. Maksudnya mengantarkan anaknya itu ke rumah suci diterima Tuhan. Kebetulan untung baik baginya, sebab kepala penyelenggara rumah suci itu adalah suami saudara perempuan ibunya, yaitu Nabi Zakaria. Maka tersebutlah dalam wahyu kepada Nabi kita bahwasanya berundi-undilah di antara khadam-khadam Allah itu siapa yang akan menjadi pengasuh Maryam itu. Lihat nanti ayat 44. Sebab masing-masing orang-orang soleh itu ingin biarlah dia yang mengasuh anak itu. Untung baik jatuh undian kepada Zakaria, dan dia pertumbuhkan dia dengan pertumbuhan yang baik. Artinya tumbuhlah badannya, bertambah besarlah dia, dan mengasuhkan dia Zakaria. Tuhan menyebutkan pengasuhan Zakaria bagi menambah penjelasan bagaimana terjaminnya keselamatan dan pertumbuhan anak itu, rohani dan jasmani. Pertama, sebab Zakaria bukan orang lain sebagai dia, bagi dia melainkan bapaknya juga, dan Zakaria itu pun seorang Rasul Allah yang amat saleh, sehingga kesalehannya itu berpengaruh juga kepada pertumbuhan diri anak itu.
Dua kata penting yang terdapat untuk kita jadikan dasar dalam pendidikan kanak-kanak dalam ayat ini. Pertama ialah di keturunan ayah bundanya yang soleh, sehingga badannya bertambah besar dalam darah keturunan yang baik. Kedua, perhatian kepada siapa yang mengasuh dan mendidik. Sehingga walaupun si anak lepas dari tangan kedua orang tuanya, sebab guru yang menyambutnya pun orang baik, maka pertumbuhan jiwa anak itu pun dalam keadaan baik pula. Lantaran itu, meskipun orang dari keturunan baik-baik, kalau guru yang mendidik kurang baik, pertumbuhan anak itu pun kurang wajar, meskipun dasar ada. Atau meskipun mendapat guru yang baik, kalau kedua anak orang tua tidak menjadi dasar tumbuh jiwa kesalihan, maka agama anak itu hanyalah sehingga otaknya saja, belum tentu tumbuh dari jiwanya. Sebab itu, maka syarat utama ialah orang tua yang baik dan pendidik yang baik pula. Maka bertambah besarlah Maryam dalam asuhan Zakaria, dan ditempatkannya anak gadis kecil itu dalam tempatnya sendiri di mihrab, yaitu ruang yang khas tempat beribadah menurut agama Nabi Musa. Tiap-tiap masuk Zakaria ke tempatnya di mihrab, didapatinya ada makanan di sisinya. Ada setengah tafsir mengatakan bahwa ketika Zakaria masuk, selalu didapatnya ada saja makanan yang cukup untuk Maryam. Yang lebih mengherankan lagi, kata tafsir itu, di musim panas ada saja makanan musim dingin, dan di musim dingin ada saja makanan musim panas. Tercengang Zakaria melihat, berkata dia, "Wahai Maryam, dari mana engkau dapat ini?" Dia menjawab, dia adalah dari Allah, karena sungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki dengan tidak berkira. Ujung ayat 37. Tetapi oleh karena penafsiran makanan musim panas ada saja di musim dingin dan makanan musim dingin ada saja di musim panas, meskipun elok bunyinya, tetapi sanad dan dasar riwayatnya kurang kuat, apatah lagi tidak ada penafsiran sahih dari Rasulullah SAW tentang hal yang sepenting ini, tidaklah mengapa jika kita turuti sebagai bunyi ayat itu saja. yakni tiap-tiap Zakaria masuk ke dalam mihrab itu didapatnya sudah ada saja makanan. Padahal Zakaria sendiri kadang-kadang sudah mencarikan makanan buat dia. Ketika dia ditanya, dijawab bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Memang kalau pendidikan agama telah tumbuh dalam jiwa, walaupun dari mana datang rezeki, orang akan selalu berkata ini adalah pemberian Tuhan. Ibnu Jarir At-Tabari menerangkan dalam tafsirnya bahwa pada suatu masa Bani Israel ditimpa kesusahan makanan, sehingga Zakaria tidak begitu kuat lagi menyediakan makanan Maryam, sehingga diulangi sekali lagi mengundi. Maka kenalah undian pada seorang tukang kayu yang saleh. Maka selalulah tukang batu itu mengantarkan makanan kepada Maryam, sehingga tidak kekurangan makanan. Dan dapat juga kita merasakan bahwa tentu saja banyak orang yang kasih kepada gadis kecil itu, sehingga dari mana-mana datang saja orang mengantarkan makanan buat dia. Sebab didengar bahwa dia telah membayar nazar ibunya mengkhidmati rumah suci. Rezeki yang demikian adalah anugerah Allah yang tidak terkira-kira, yang menurut pepatah, rezeki datang tidak berpintu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.